Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan peninggalan kerajaan Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya akan membacakan apa-apa saja yang ada di dalam buku ini. Menelusuri kejayaan dari Muara Kaman menuju Kutai Lama. Dalam sejarah penulisan sejarah nasional, Kutai dikenal sebagai satu wilayah di mana bukti-bukti arkeologis kerajaan Hindu tertua ditemukan. Temuan arkeologis tersebut berupa prasasti Yupa adalah sumber data tekstual tertua di Indonesia, karena kerajaan yang diberitakan di dalamnya oleh para arkeolog sejarawan dinyatakan sebagai kerajaan tertua untuk periode Hindu-Buddha abad ke-4 Masehi. Temuan ini tidak saja penting sebagai sumber sejarah kerajaan Kutai, namun lebih daripada itu sebagai penanda bagi dimulainya masa sejarah di Indonesia. Bagaimana sebuah kerajaan tidak terletak jauh di hulu Sungai Mahakam mempunyai tinggalan budaya yang begitu penting dalam peradaban sejarah Indonesia. Bagaimana sebuah kerajaan yang terletak jauh di hulu Sungai Mahakam mempunyai tinggalan budaya yang begitu penting dalam membedakan sejarah di Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan mencoba mengemukakan profil kerajaan Kutai Muara Kaman, selanjutnya disebut sebagai Kutai Martadipura. Berdasarkan informasi yang tertulis pada sumber data tekstual mengenai kerajaan Kutai Martadipura dan kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Prasasti Yupa dan Silsilah Kutai. 7 buah prasasti Yupa ditemukan di Kecamatan Muara Kaman. Ini tidak ditemukan pada waktu yang bersamaan. 4 buah ditemukan pada tahun 1879. Dan sisanya pada tahun 1940-an. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa yang digunakan adalah Sanskerta. Berdasarkan paleografis yang dilakukan oleh Kren pada tahun 1917, dikatakan bahwa aksara yang digunakan dalam prasasti Yupa memiliki persamaan topologis dengan aksara Wengi di Kalingga dan aksara Cera di Dimargara. Keduanya adalah nama daerah di India Selatan. Dari sinilah penetapan tarik relief pada abad ke-4 Masehi. Sistem religi dan upacara keagamaan. Prasasti 1 menyebutkan adanya Sang Ansuman, yaitu Dewa Matahari yang merupakan salah satu dewa dalam agama Weda, dan api suci yang merupakan unsur penting dalam upacara keagamaan agama Weda. Penyelenggaraan upacara keagamaan disebut pada prasasti 2 dan 6, yaitu sebuah tempat yang bernama Pakaspara. Perangkat, upacara dan benda-benda mempersembahkan atau disebutkan dalam ke-7 prasasti Yupa berupa emas, minyak, dan minyak kental.
bagai bunga, tanah, air suci atau susu, biji-bijian, serta lembu. Prosesi upacara tidak disebutkan dalam secara terperinci, namun gambarannya adalah dimulai dengan kenduri, dengan memberi sedekah atau dharma berupa emas, tanah, dan lembu. Selain itu, dalam rangkaian Wapras Keswara dilakukan juga ritual Radya Soma, yaitu suatu upacara pensucian diri yang cukup berat guna menghapuskan segala macam kesalahan dan dosa. Dengan melakukan upacara ini, seorang anggota masyarakat yang pernah melakukan kesalahan serius hingga harus dikucilkan dengan dikeluarkan dari kastanya dapat dihapuskan dan dia diterima kembali sebagai anggota masyarakat. Upacara ditutup dengan mendirikan tugu batu peringatan. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk dapat mengetahui kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Kutai Martadipura melalui apa yang telah ditulis pada Prasasti Yupa memang agak sulit, karena yang ditulis secara rinci pada prasasti tersebut adalah mengenai situs upacara keagamaan, sehingga sistem religi masyarakat dapat kita ungkapkan. Dari rincian mengenai situs keagamaan dalam prasasti tersirat banyak hal mengenai kehidupan sosial, budaya, masyarakat, dan pendukungnya. Penggunaan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta pada prasasti Yupa dapat dijadikan indikator bahwa masyarakat setempat sudah mempunyai hubungan dengan daerah luar. Seperti bagian Nusantara lainnya atau bahkan dengan daerah di luar Nusantara, yaitu India sebagai asal huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Pengaruh India sangat jelas diperlihatkan tidak hanya di aspek religi, tapi juga aspek sosial dan budaya. Penggunaan kata Waman pada nama-nama raja Kutai Martadipura memperlihatkan adanya pengaruh ini. Dalam masyarakat ada kelompok orang yang sudah menguasai bahasa ini yang biasanya digunakan dalam upacara keagamaan yang dipimpin oleh kaum Brahmana. Adanya kelompok kaum Brahmana ini memberikan petunjuk pada kita bahwa masyarakat sudah mengenal adanya stratifikasi sosial, adanya kasta atau pembagian kelompok. Masyarakat berdasarkan kasta atau warna dalam satu strata sosial yang terdiri atas 4 golongan atau catur warna. Golongan Brahmana menepati urutan teratas, kemudian di bawahnya Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dari hasil penelitian arkeologis yang dilakukan di wilayah Muarakaman memberi gambaran mengenai sistem pemukiman masyarakat. Selain data arkeologis yang memberi tunjuk adanya sejumlah bangunan yang bersifat sakral berupa tempat peribadatan dan kuburan. Ditemukan beberapa sisa bangunan yang identifikasi sebagai bangunan yang bersifat profan, berupa rumah tinggal berpanggung di areal rawa-rawa musiman.